Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Abdul Basir, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan mempraktekkan konseling kelompok dengan teknik reframing untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa bertemu di pagi yang insya Allah cerah dan barokah ini. Alhamdulillah, kita semua pagi hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan konseling tetapi yang berbeda. Nah, biasanya kan ada konseling individual ya, yang dipanggil sendiri-sendiri. Tetapi sekarang modelnya berbeda. Dan Bapak ucapkan terima kasih teman-teman sudah datang ke sini. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kegiatan yang akan kita laksanakan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang mau memimpin doa? Oke, silahkan, bisa dikasihkan mic-nya, ada mic-nya? Silakan ya. Teteh siapa ini? Teteh Naila. Oke, silakan bisa dipimpin doanya Teteh. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa. Hayya nabda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sudah berdoa. Nah, karena tadi di awal Bapak mengatakan bahwa layanan konseling atau bimbingan konseling saat ini ada perbedaan. Nah, sekarang dengan model kelompok. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau misalkan kita berdiskusi dulu, mau diberi nama apa? Ingin diberi nama apa kelompok ini? Kira-kira terserah, mau kelompok solihah, mau kelompok soleh mah gak mungkin kan, itu buat laki-laki. Silakan, kira-kira mau dikasih nama apa? Ingin dikasih nama apa untuk kelompoknya ini? Biar kita lebih akrab. Silakan. Ada yang usul? Ada yang usul? Jamilatun. Hah? Jamilatun. Jamilatun? Jamilatun jidan. Apa itu Jamilatun jidan? Cantik sekali. Oke, cantik sekali. Baik, kalau misalkan nama kelompoknya nama Jamilatun, berarti Bapak coba tulis dulu ya nama kelompoknya. Setuju kira-kira semuanya? Setuju. Namanya Jamilatun Jidan. Baik, Bapak catat dulu untuk nama kelompoknya. Aneh-aneh aja ya ini ya. Namanya Jamilatun Jidan. Baik teman-teman, nama kelompok ini Jamilatun Jidan. Jamilatun Jidan. Oke teman-teman. Baik, kita sudah tadi sudah berdoa, sudah menentukan kelompok, nama kelompok. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan terlebih dahulu. Gak apa-apa kan? Bapak belum tahu nih apakah ini dari satu kelas ataukah dari berbeda kelas. Bapak tidak tahu, tetapi yang pasti Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman ini sudah bisa hadir ke undangan Bapak ini.
Nah, itu ya, tepuk tangan. Jadi Bapak sangat terima kasih sekali. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak ingin teman-teman perkenalan satu persatu. Cukup mungkin menyebutkan nama lengkap, terus dari kelas mana, dan berasal dari mana. Cukup 3 aja ya. Paham? Nama lengkap, terus kelasnya dari mana, terus asalnya dari mana. Oke, mau dimulai dari mana dulu? Oke, silahkan bisa perkenalan. Oke, pakai mic silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Aziza. Saya berasal dari kelas 10-4. Saya berasal dari Jakarta. Oke, berasal dari Jakarta, dari kelas 10-4. Panggilannya? Naila. Naila. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya. Jangan malu-malu. Perkenalkan, nama saya Hafsal Pilin. Saya dari kelas 10-4. Saya berasal dari Tegal. Berasal dari Tegal. Kelihatan orang Tegal gak? Medoknya. Panggilannya apa? Elin. Elin. Panggilannya Elin. Tadi Naila, yang sekarang Elin dari Tegal. Gimana sekarang? Sudah pada tenang ataukah masih bertanya-tanya? Sudah? Sudah tenang? Kira-kira ada yang bertanya-tanya gak? Kenapa dipanggil ke sini sama Bapak Ujang? Iya, Pak. Hah? Heran ya? Baik, kalau gitu Bapak belum menjawab terlebih dahulu. Nanti menjawabnya. Untuk kita semakin tenang, semakin akrab, Bapak ingin permainan terlebih dahulu. Permainannya, setiap kelipatan 2 diganti menjadi kata jamilah. Bukan jamil. Oke, paham ya? Misalkan 1 Jamilah. Kan 1, 2 itu kan kelipatan 2. Jadi jamilah. Terus 3 jamilah. Jadi itu bukan 4 tapi jamilah. Oke, sampai seterusnya dikonsentrasikan. Oke, paham kira-kira? Oke, siap. Dimulai dari mana terlebih dahulu? Dari mana? Oke, dari Teh Najla. Oke, atau dari Bapak dulu? Tapi Bapak tidak ikutan bermain. Teman-teman harus yang bermainnya. 1 Jamilah. 3 Jamilah. 4 Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Kira-kira nanti hukumannya apa ya? Ayo. Oke, siap. Kita ulangi lagi ya. Ini kita permainannya sebentar aja. Jangan lama-lama karena nanti ada hal yang penting. Oke. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi sekarang. 1, 2, 3 dimulai tadi. Coba. 1 Jamilah. 3 Jamilah. 4 konsentrasi kenapa belum makan? Aduh, kayak gini. Oke, tadi sepakatnya hukumannya apa nih? Ayo menyebutkan nama, alamat asal Teteh Najla. Mendingan yakin? Yakin. Teteh Najla? Bener apa enggak? Oke, konsentrasi. Oke, alhamdulillah. Gimana sekarang? Sudah sedikit tenang? Sudah. Kalau misalkan sekarang sedikit tenang, karena tadi sudah permainan juga. Nah, sekarang Bapak akan masuk kepada tahap yang sesungguhnya. Kenapa kita dikumpulkan di sini? Teman-teman, jadi tadi Bapak sudah di awal sudah mengatakan bahwa kegiatan konseling kita kali ini akan dilakukan secara kelompok. Jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, di sini teman-teman harus berkomitmen. Jadi kalau misalkan konseling kelompok ini pemecahan masalahnya pun juga dari pemikiran-pemikiran anggota kelompok yang ada di sini. Nah, jadi kita akan bersama-sama mencari permasalahan
Bapak harap teman-teman berkomitmen terhadap pembentukan kelompok yang sudah kita lakukan ini. Dan Bapak kasih tahu, insya Allah pertemuan konseling kelompok ini tidak hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali. Ada kemungkinan mungkin sampai 3 kali, ada yang sampai 6 kali, dan bahkan ada yang sampai juga sampai 10 kali. Nah gitu ya. Tapi Bapak nanti akan membuatkan surat ketika kita akan melaksanakan konseling kelompok ini kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, ataupun juga kalau misalkan di kegiatan dilakukan di luar kegiatan sekolah, kita akan khususnya Bapak akan membuat surat perizinan kepada sekolah untuk teman-teman agar bisa ikut. Nah jadi Bapak ingin teman-teman berkomitmen terhadap pembentukan kelompok ini. Kira-kira siap Pak untuk mengikuti sampai akhir? Iya. Dengan ikhlas? Ikhlas. Oke teman-teman, dan Bapak berharap sukses dan tidaknya dari kegiatan konseling kelompok ini tergantung dari bagaimana teman-teman ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan teman. Bapak di sini sebagai fasilitator dan juga mungkin yang mengarahkan ketika terlalu jauh pinggirnya, dalam artian pemikirannya mungkin yang terlalu jauh. Nah di sini Bapak akan sebagai fasilitator saya. Teman-teman harus yang lebih aktif karena kuncinya konseling tetap penyelesaian masalah berawal dari konseling itu sendiri. Bapak hanya menyarankan atau memberikan pilihan. Yang mandiri menyelesaikan masalah teman-teman sendiri. Siap kira-kira? Siap. Paham? Nah, oleh karena itu Bapak sekarang ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman. Bapak ingin mengetahui apa yang saat ini dirasakan oleh teman-teman. Mungkin juga perasaan itu atau pemikiran itu membuat teman-teman menjadi gelisah. Dan juga menjadi beban dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya mungkin kalau misalkan Bapak langsung sebut masalah mungkin ya seperti itu ya. Tapi Bapak yakin teman-teman itu sudah mahir untuk menyelesaikan masalah. Cuman ada hal-hal yang mungkin Pak Ujang perlu membantunya. Jadi Bapak silakan kepada teman-teman untuk menceritakan permasalahannya yang dihadapi saat ini, yang dirasakan dan yang dipikirkan. Mau dimulai dari siapa? Situ. Waduh, Teteh Najla. Kira-kira Teteh Najla siapa Pak kalau untuk menceritakan masalahnya? Boleh. Jangan takut-takut ya. Dan Bapak ada yang terlewat. Tolong apa yang dibicarakan di sini jangan ada yang keluar atau bocor ke orang lain. Cukup kita dan kelompok ini yang mengetahui. Apapun masalahnya jadi bisa dijelaskan, disampaikan dengan baik. Teteh Najla bisa bercerita kepada Bapak. Bapak juga akan sedang catat permasalahannya. Apa yang akhir-akhir ini Teteh Najla rasakan? Silakan. Kalau bisa dipakai mic-nya mungkin ada mic tadi kasih ya, silakan. Jadi saat ini saya merasa tuh punya teman. Mungkin karena tidak mau mengikuti apa keinginan dia tuh. Jadi Teteh Najla ya saya siap bolos sekolah buat nemenin teman ikut bolos. Gara-gara takut tidak ditemani. Kenapa kok merasa takut tidak ditemani? Atau takut tidak memiliki teman? Kira-kira kenapa Teteh? Jadi saat itu waktu kecil saya pernah punya teman. Jadi dia tuh ngajak nonton saat jam pelajaran. Cuma saya nggak mau, jadi saya kayak harus belajar. Gara-gara dia ditututin, besok-besokannya dia tidak mau menemani. Tidak mau menemani. Akhirnya Teteh juga sampai bolos sekolah. Apakah, mohon maaf Bapak tanya, apakah kegiatan sekolah pun juga menjadi terganggu dari pemikiran saya merasa tidak istilahnya itu takut tidak memiliki teman, akhirnya ikut-ikut aja terhadap temannya. Iya. Terganggu juga. Tadi misalnya seperti apa? Bolos sekolah. Kalau diajak nonton dan pelajaran, atau bolos sekolah dan pelajaran tuh mau aja tidak ditemenin. Pasti memilih teman daripada belajar. Oke, belajar. Oke, Teteh Dewi bisa bercerita nggak terkait masalah yang saat ini dirasakan ataupun juga dipikir? Jadi ya itu masalah
Dewi? Heeh. Mata pelajaran yang lelah, capek, terus boring gitu. Jadi Teh Dewi merasa malas belajar dan menganggap mata pelajaran itu membosankan. Iya. Oke, kenapa Teh kalau bisa ada pemikiran seperti itu? Soalnya gurunya tuh kalau misalnya ngajarin kayak cara belajarnya tuh nyamain masih itu kan kita ada yang harus nggak diginiin gitu. Jadi itu kayak kalau saya kayak gini padahal harus kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya cara belajar, cara mengajar itu disamakan tanpa ada perbedaan, misalkan ke si A harus santai, ke si B harus cepat kayak gitu. Ya terus tugasnya kalau tugas suka misalnya kita belum kerjain yang gini udah tugasnya Gitu. Jadi gimana gitu ya? Terus sekarang masalah tugasnya semangat gak mengerjakan tugas? Gak semangat? jadi kayak udah males juga ngeliat pelajarannya tugasnya gitu. Oh itu hanya satu pelajaran atau semua pelajaran? Ada satu pelajaran. Salah satu pelajaran yang malas terkait dengan pengerjaan tugasnya. Oke teman-teman, jadi Teh Dewi ini malas belajar, malas mengerjakan tugas karena ada anggapan gurunya menyamakan cara penyampaian materinya. Mungkin Teh Dewi tidak pas dengan penyampaian guru itu. Baik, akhirnya jadi tidak mengerjakan tugas. Aduh, ada aja ya. Sekarang baik, sekarang Teteh Uli, apakah ada masalah lagi? Ataukah oh ada, kirain gak ada masalah. Oke. Pas awal itu kan kita kan sistemnya pondok tuh Pak. Pas pondok tuh kayak belum lagi kegiatan yang sama, belum ada capek banget. Terus Uli itu sering terlambat. Terus jadi kayak gak ada pengorbanan buat siswa pondok tuh kan, karena kalau pulang sekolah kita langsung nafis, beres atau beresin kamar atau kegiatan lainnya. Apalagi kalau ada kegiatan pondok sama kalau kita capek, terus bangun pagi kayak ya sekolah. Gitu ya, ya sekolah ya. Jadi selalu telat. Aduh, Teh Uli. Katanya kegiatan pondok sangat banyak, menguras tenaga gitu. Terus ketika sekolah berarti tidak semangat sama sekali. Kan udah pada kayak udah capek, udah malas loh. Apalagi kalau capek kalau udah nggak mood kayak apaan sih? Ini sekolah apaan sih? Teteh, oke, mohon maaf ya Bapak Potong. Teteh, kenapa kok bisa memiliki pandangan atau pemikiran anak pondok itu banyak sekali kegiatannya? Apakah dilatar belakangi dengan sebuah kejadian? Mungkin Teteh kira-kira melihat, mungkin mohon maaf, apakah anak lain juga sama seperti itu? Apakah ada kakak seniornya? Kira-kira gimana? Mohon maaf, pengen tahu kenapa kok seperti itu? Apakah mau mencari diri atau gimana? Enggak, kayak ngalamin sendiri sih. Kayak kita misalnya ada acara nih malamnya pas bulan apa tuh ada acara di bawah di awal. Ntar selesai jam 9. Terus kita bantu orang asrama. Belum lagi sebelumnya kita doa malam gitu mau istirahat, udah selesai istirahat. Paginya kita mau nafis dulu, mau gosip dulu atau apa. Kalau terlambat tuh balik apa dicatat dari mana gitu. Oh gitu ya. Waduh, akhirnya jadi malas ya. Baik, Bapak sangat menghargai atas apa yang menjadi masalah dan juga mungkin pola pikir. Yang sekarang silakan bisa dilanjut dengan Teteh Elin. Oke, Teteh Elin, apakah ada masalah apakah tidak? Ya. Aku sampai kaget. Gimana Teteh Elin? Kenapa kebanyak? Silakan. Apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan menjadi beban saat ini? Saat itu kayak itu mikir apa sih kegiatan sekolah tuh kayak nggak urusan duniawi, habis itu nggak kita makan nggak guna gitu Kak. Padahal itu yang guna ya urusan akhirat gitu kayak ngadu sama ustazah gitu. Oh gitu. Berarti kegiatan sekolah tidak penting. Enggak.
kira-kira apa yang melatar belakangi teteh bisa berpikiran seperti itu? Apakah ada kejadian yang membuat ada kegiatan sekolah nggak penting? Ada. Apa teteh? Pas itu kan apa ya? Ini kan nggak pernah telat. Ah. Terus tuh pakai sendal. Terus tugas yang belum dikerjain. Terus tuh gurunya tuh langsung bilang ke wali kelas lain kalau misalnya nggak bisa ikutin peraturan di sini, jangan udah ke kelas lain. Terus soalnya kamu anaknya Susah diatur. Iya. Jadi kalau punya semangat bisa apa kerjaan lain. Oh, berarti dari kejadian itu jadi malas lagi. Iya. Bahkan kegiatan sekolah tidak penting. Iya. Ini kejadian itu ngeri banget ternyata ya. Waduh, sampai seperti itu. Baik, Teh Elin, Bapak juga menghormati terkait pendapat atau mungkin juga persepsi Teh Elin. Yang selanjutnya, Teh Naila, biar kita bisa mengetahui bagaimana. Silakan Teh Naila. Nih kan Naila tuh dulu tuh pernah suka sama pelajaran sejarah. Jadi sekarang tuh jadi malas gara-gara setiap Naila masuk pelajaran sejarah itu salah dikit, kena alfa, disuruh keluar kelas, tugas belum lengkap juga disuruh keluar kelas. Nanti tuh walaupun Naila udah hari tapi tetap diapain. Oleh gurunya? Iya. Kan emang awalnya tuh aku datang sekolah, aku cuma 5 menit, terus disuruh keluar kelas, diapain. Padahal guru itu tuh udah mau ngeliat pesan Naila dulu gimana datang ke sekolah, terlambat, terus kan udah buru-buru nanti lama-lama. Itu udah apa ya? Jadi semenjak dari itu jadi malas masuk pelajaran sejarah, terus jadi kesal aja gitu loh. Males dari apa itu terhadap kegiatan terhadap mata pelajaran sejarah gara-gara sering dialpa sama gurunya. Iya. Sekarang tidak mau sama sekali. Enggak. Tidak ada usaha lagi untuk memperbaiki itu. Enggak. Oh, ya Allah. Baik, Bapak menghormati terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Berarti teman-teman di sini memiliki masalah yang berbeda-beda ya. Iya. Tadi Najla apa tadi tuh? Teman. Takut tidak memiliki teman akhirnya imbasnya di sekolah. Teh Dewi tadi gurunya tidak sama dalam memberikan materi, malas juga sekolah. Teh Uli terlampau ya, jadi istilahnya itu santai untuk anak pondok karena anak pondok itu banyak kegiatan, jadi biasa aja ke sekolah mah ya. Kayaknya hampir sama deh, tidak terlalu penting ya dengan Teh Elin. Apalagi nih Teh Naila tadi malas dengan guru yang selalu memberikan alfa. Baik teman-teman, nampaknya tadi kalau Bapak lihat teman-teman ini ada kendala atau permasalahan di dalam konsep diri akademik. Tahu gak konsep diri akademik itu apa? Gak tahu. Gak tahu ya. Jadi teman-teman, konsep diri akademik itu persepsi individu ataupun juga penilaian individu terhadap kegiatan akademiknya. Bagaimana penilaiannya? Apakah tadi mungkin negatif? Kalau negatif itu tadi, sekolah nggak penting, malah apa itu kegiatan pondok yang lebih diutamakan, dengan teman yang lebih utama, gitu kan? Jadi persepsi terhadap kegiatan akademik atau kegiatan belajar itu namanya konsep diri akademik. Bagaimana konsep dirinya? Nah, kalau Bapak lihat teman-teman ini mungkin ada permasalahan dalam konsep diri akademiknya, kurang tepat. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi permasalahannya kan berbeda-beda. Tadi ada yang dengan teman, ada yang malas sekolah ataupun juga tadi dengan guru sejarahnya. Kira-kira nih kalau misalkan istilahnya itu Bapak menyarankan ataupun juga memberikan gambaran kepada teman-teman kalau masalah yang akan kita selesaikan terkait dengan konsep diri akademik atau cara pandang terhadap proses belajar kita biar lebih sukses, kira-kira gimana? Setuju apa enggak? Setuju. Kenapa kamu setuju? Biar lebih baik lagi dalam belajar ya. Nah, gimana Teh Dewi? Ada ungkapan mungkin? Setuju apa enggak kira-kira? Setuju ya.
Nah, nanti teman-teman untuk prioritas sekarang berarti terkait dengan konsep dari akademik yang harus kita perbaiki. Nah, teman-teman semuanya, berarti tadi teman-teman sudah sepakat terkait dengan apa yang akan kita selesaikan. Berarti teman-teman, kita sekarang akan fokus kegiatan ini menyelesaikan bagaimana permasalahan konsep diri akademik itu biar semakin meningkat atau positif, biar teman-teman nanti bisa menjadi semangat dalam belajar. Setuju? Setuju. Baik, karena kita sudah menyepakati dan Bapak juga memiliki tujuan sebenarnya terkait dengan permasalahan ini. Apa tujuannya? Tujuan dari kegiatan kelompok konseling kelompok ini berarti Bapak berharap teman-teman yang ada di sini mampu menyelesaikan konsep atau permasalahan konsep diri akademik ini. Setelah nanti kegiatan ini selesai, teman-teman harus mampu menjadi semangat lagi dan memperbaiki lagi atau memecahkan masalah terkait konsep diri akademik yang ada dalam dirinya yang dipandang negatif tadi. Setuju? Setuju. Itu untuk tujuannya kegiatan hari ini. Baik teman-teman, Bapak ada sedikit teringat nih, waktu kuliah dulu Bapak pernah mempelajari sebuah teknik dalam konseling namanya reframing. Ada tahu reframing nggak? Belum. Nggak tahu reframing. Nah, reframing ini lebih mudahnya seperti inilah. Kita akan berusaha mencari makna baru terkait kejadian yang membuat masalah dalam diri kita. Misalkan tadi karena dijauhi teman, itu kan ya. Terus dipersepsikan atau disimpulkan dalam pikirannya, saya takut dijauhi teman lagi, akhirnya saya rela pulang sekolah. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita akan mencari makna baru. Makna barunya itu pemikirannya harus seperti apa gitu kan? Makna baru harus seperti apa agar kegiatan sekolah ini bisa kita lalui dengan istilahnya sesuai harapan, baik harapan kita, harapan orang tua, harapan sekolah. Karena pasti harapan orang tua itu berharap teman-teman ini menjadi orang-orang sukses, benar nggak? Iya. Iya kan? Nilainya harus bagus, sekolahnya harus rajin, bener kan ya boleh? Bener kan? Pasti orang tua seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak ada sebuah tayangan video nih. Nanti mungkin kita akan sambil berlatih bagaimana teknik reframing ini. Ada tayangan video yang akan Bapak jelaskan. Kira-kira mau melihat nggak? Mau. Oke, paham ya? Oke, jadi Bapak akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Ini sebagai gambaran mungkin bagaimana sih sebenarnya teknik reframing itu dimulai atau mungkin juga dipraktekkan. Ini ya, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan persepsi Ujang terhadap kegiatan sekolah. Persepsi Ujang selalu negatif tentang kegiatan sekolah, seperti bangun pagi, guru killer, tugas numpuk, dan juga mata pelajaran yang menyeramkan. Keadaan ini yang membuat stres Ujang selama ini. Kemudian teman Ujang menjelaskan bahwa persepsi negatif dalam belajar disebabkan karena struktur pikirannya seperti pemikiran otomatis atau kritik diri yang negatif terhadap suatu kejadian. Kemudian distorsi kognitif, yaitu kecenderungan berpikir secara berlebihan atau tidak rasional. Dan terakhir, rasionalisasi distorsi, yaitu tanggapan rasional atau pembelaan diri terhadap pemikiran irasional. Ujang sekarang mengerti terhadap apa yang menjadi permasalahan di pikirannya. Lalu, temannya menyarankan agar Ujang menggunakan teknik reframing dengan cara yang pertama, identifikasi masalah
dengan menganalisa pikiran otomatis, distorsi kognitif, dan rasionalisasinya. Kedua, mencari persepsi alternatif atau pandangan baru yang lebih positif terhadap kegiatan belajar atau sekolah. Dan terakhir, penerapan persepsi barunya itu ke dalam kegiatan belajarnya. Ujang saat ini dapat membedakan antara hayalan dan kenyataan setelah menerapkan reframing. So, Ujang saat ini menjadi semangat dalam belajarnya. Ujang juga membagi pesan pemikiran bahwa pada dasarnya saat berada di bangku sekolah, kita tidak bisa lepas dari bangun pagi, guru killer, mata pelajaran sulit, tugas menumpuk, karena itu sistem pendidikan hanya pola pandang yang harus kita benahi. Itulah tips belajar dari Ujang agar kita tetap semangat. Sekian tips penerapan teknik reframing dalam belajar. Ini bisa diterapkan oleh semua siswa yang mengalami kendala belajar. Semoga bermanfaat dan selalu positive thinking. Teman-teman, sudah ada gambaran seperti apa teknik reframing itu? Oke, jadi memang istilahnya teknik reframing ini Bapak memiliki alasan kenapa kok diterapkan dalam kegiatan ini. Karena kalau kita merubah kejadian lalu, kita harus kembali lagi ke masa lalu, itu tidak mungkin. Itu benar gak? Misalkan tadi gara-gara diberikan alfa ya, banyak alfa, terus kita berusaha agar tidak dialfakan pada waktu kejadian itu, meminta gurunya untuk menuliskan atau memohon kayak gimana gitu. Kita gak mungkin kembali ke masa lalu gitu. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu terhadap kejadian itu. Tapi yang kita bisa hanya merubah cara pandang terhadap kejadian masa lalu itu. Jadi bagaimana kita merubah cara menilai dari kegiatan itu. Itu ya. Kalau misalkan tadi dipersepsikan negatif, kita harus cari bagaimana penilaian menjadi positif terhadap kejadian itu. Nah itu ya. Jadi alasan Bapak menerapkan teknik reframing ini karena merubah kejadian tidak mungkin. Ya kan? Misalkan mohon maaf nih, biar lebih mudahnya lah, diputuskan pacar. Ya kan? Misalkan diputuskan pacar, gak mungkin kita harus mengulangi lagi. Ayo coba ulang lagi kata-kata memutuskan cintanya, biar saya bisa istilahnya itu berkata-kata lagi biar kamu tidak jadi memutuskan. Gak mungkin kan? Bener gak? Itu tidak mungkin, kejadian itu tidak mungkin diulang kembali. Hanya persepsi kita yang berubah. Nah oleh karena itu, itulah alasan Bapak kenapa teknik reframing ini kita harus praktekkan. Dan insya Allah ini mudah, hanya menggeser makna baru, pemikiran baru terhadap kejadian itu. Atau lebih mudahnya merubah penilaian, pemikiran terhadap kejadian yang dianggap negatif sebelumnya. Gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh nih bagaimana penerapan teknik reframing ini tadi. Tadi sudah dijelaskan dalam video sebentar. Jadi penerapan teknik reframing ini bisa dilakukan dengan cara ini teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan teknik reframing, Bapak contohkan pertama kita harus identifikasi dulu apa masalah atau pikiran negatif kita. Contohnya misalkan tadi takut ditinggalkan guru, selalu memberikan alfa. Kita identifikasi itu pemikiran-pemikiran kita. Atau tadi malas ke sekolah karena gurunya gak enak misalkan. Kita identifikasi terlebih dahulu. Ketika kita sudah tahu, oh berarti kita ada masalah nih dalam pemikiran kita sehingga menyimpulkan negatif terhadap kejadian itu. Nah, ketika sudah diidentifikasi, barulah kita akan mencari makna baru. Misalkan makna baru seperti apa? Kenapa guru waktu itu sering memberikan alfa? Bapak yakin guru memberikan alfa itu dengan alasan tertentu. Dan mungkin juga karena, mohon maaf, Teh Nailanya membuat kesal juga guru pada waktu itu. Udah datang terlambat, tidak mengerjakan tugas.
gitu. Sehingga kita cari makna baru. Jangan menganggap gurunya suka memberi apa, tapi kita cari makna baru seperti apa. Dengan cara mungkin guru menerapkan cara seperti itu untuk mendidik Teh Naira biar disiplin, terutamanya nanti ketika sudah bekerja biar menjadi pegawai yang rajin, tepat waktu dan selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah mungkin itu yang sedang diperankan oleh guru itu. Gitu harusnya. Itu contoh ya. Contohnya mungkin lebih berbeda. Misalkan contoh pulang malam oleh orang tua selalu dimarahi. Jadi ketika kita pulang malam ke rumah selalu dimarahi oleh orang tua, selalu diomel. Terus dia dalam pikirannya menganggap mama saya itu suka ngomel-ngomel, kan ya? Pasti kayak gitu kan? Nah harusnya di dalam pemikiran gitu tidak seperti itu pemikirannya, tapi pemikirannya itu, oh iya ya, mama itu perhatian kepada saya. Mungkin saya kan anak perempuan satu-satunya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mama saya itu menjaga saya dengan baik, bukan protektif, gitu ya. Jadi mencari makna yang lebih baru lagi, lebih bermanfaat untuk diri kita. Dan yang selanjutnya menerapkan persepsi baru itu. Jadi kita harus terapkan, kita harus praktekkan. Jadi ketika sudah tahu cara makna baru kita harus praktekkan, gitu ya. Jadi itu cara untuk menerapkan teknik reframing itu. Nah Bapak ingin sekarang mengajarkan kepada teman-teman, ada LKK juga buat teman-teman yang harus dikerjakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul yang tadi diungkapkan, mungkin juga yang berkaitan dengan konsep diri akademiknya. Itu ya. Jadi coba ini lembar kerja untuk melatih kita terkait dengan reframing bisa diisi terlebih dahulu ya. Oke, sebentar Bapak baikkan. Oke, silakan ya. Ini untuk melatih diri kita. Oke, silakan. Ada lagi? Sebentar. Rupanya, aduh gak apa-apa tenang. Karena ini juga yang diundang sama Bapak, jadi tenang aja. Nah, silakan. Oh sudah ada. Oke, silakan ya. Bapak kasih waktu mungkin itu kan hanya sebentar. Pertanyaannya hanya 2 sebenarnya, tapi ada anaknya ya, tapi tidak terlalu banyak. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit saja untuk diisi. Silakan. Kita identifikasi dulu bagaimana sih persepsi kita terhadap sekolah itu. Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Baik, teman-teman lihat lagi ke depan kalau sudah selesai. Berarti ini tidak cukup, tidak perlu 2 menit, sudah selesai semua ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang Bapak ingin melatih teman-teman untuk menerapkan teknik reframing tadi dengan cara yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu masalah kita. Masalahnya yang tadi sudah diungkapkan. Dengan cara ini teman-teman, lihat di depan. Jadi kita identifikasi dulu dengan coba munculkan atau tuliskan pemikiran otomatisnya yang istilahnya melatar belakangi permasalahan kita. Oke, nah silahkan bisa dibuka untuk kita identifikasi. Terus identifikasi juga distorsi kognitif atau proses penyimpulan yang kurang rasional. Nah bisa dibuka juga. Dan yang terakhir terkait dengan rasionalisasi distorsi atau rasionalisasi pikiran atau pembelaan pikiran sesuai dengan masalah kita tadi. Oke, silahkan bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat coba. Bapak kasih waktu 1 menit aja atau kurang? Ditulis di mana? Ditulis aja. Oke, nah ditulis aja yang ini ya, yang ini. Silakan. Yang ini ada. Nah bisa ditulis yang ini aja. Oke, silakan. Kita identifikasi dulu nih masalah kita itu seperti apa. Sudah? Coba kira-kira apa pikiran otomatisnya yang muncul waktu kejadian itu yang membuat sekolah tidak semangat, tidak disiplin dalam sekolah, tidak mau masuk pada pelajaran sejarah, terus juga
takut ditinggalkan teman, lebih memilih dengan teman. Nah, kira-kira sudah? Semuanya sudah? Oke, silahkan sekarang. Misalkan nih tadi Bapak kasih contoh, Teh Dewi tadi apa ini? Untuk pemikiran otomatisnya tadi bagaimana? Membebani tugas. Tugas itu membebani, guru itu membebani tugas. Ada berarti banyak tugasnya ya. Ini pemikiran otomatisnya. Terus pembelaan pembelaan dirinya apa? Guru saat ini tidak sama dengan guru waktu di SMP. Oke. Berarti ya istilahnya Bapak persilahkan kepada teman-teman. Ini kita munculkan, kita ingat-ingat dulu apa pembelaan diri kita terhadap masalah atau juga pemikiran yang muncul pada diri kita itu. Oke, silakan udah ditulis. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba terapkan, cari persepsi baru, cari makna baru. Coba sambil tenang, sambil jangan sampai melamun, gitu ya. Yang tadi mungkin gurunya membebani tugas atau selalu memberikan apa. Sekarang cari makna yang lebih baru lagi. Ditulis. Satu atau dua saja. Contohnya kayak tadi Pak Ujan. Kenapa kalau guru sejarah selalu memberikan alfa? Karena tadi bisa jadi mungkin gurunya untuk mendisiplinkan kita pada waktu nanti kita bekerja. Coba dua aja. Satu atau dua aja gak apa-apa. Makna baru dari kejadian kita. Dan yang terakhir, silahkan tulis. Siap tidak untuk menerapkan persepsi baru itu? Kalau misalnya siap, tulis saya siap menerapkan persepsi baru pada waktu masuk pelajaran sejarah misalkan. Saya siap menerapkan persepsi baru pada waktu masuk sekolah dimulai esok hari misalkan kayak gitu. Jadi bagaimana sekarang? Persepsinya ada gak? Persepsi baru dari tadi sekolah itu sekarang bagaimana persepsinya TN? Sekolah itu juga dapat dari ilmu gitu, cuman materi ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bagaimana pendapatnya? Setuju kan? Oke, jadi seperti itu TN-nya, harus ada makna baru. Kira-kira siapa yang mau mengutarakan lagi permasalahannya? Yang istilahnya oke, Tebuli. Gimana Tebuli? Tadi persepsinya seperti apa? Pemikiran otomatisnya seperti apa? Pemikiran otomatis itu kan awalnya anak pondok tuh harus diajarin tuh. Oh gitu, oke. Mulai dari pondok tuh kita belajar kayak disiplin waktu kayak biar kayak nanti pas aku udah kerja atau dewasa nanti udah gak kabur lagi atau kewalahan lagi bagi waktunya pondok sama. Nah, bagus ya sekarang Teh Uli bisa memiliki makna baru dari kegiatan pondok ini. Ternyata biar pola hidup kita tertata gitu kan ya. Di pondok sudah banyak tugas-tugas segala macam ditambah dengan sekolah. Berarti bagaimana kita cara memanage waktunya? Harus seperti itu ya. Setuju gak kira-kira Teh Nila? Oke. Kenapa setuju Teh Nila? Banyak pengen tahu. Kenapa harus dalam artian dengan adanya kegiatan pondok ini sebenarnya melatih diri kita? Benar nggak? Dan soalnya tuh kan kalau ada pondok itu apa-apa dihitung. Terus kalau misalnya lambat kita di rumah, jadi tuh kalau misalnya kita bisa lebih tepat waktu, berarti kita juga bisa lebih disiplin. Jadi tuh nanti kalau misalnya kita udah gede, udah masuk ke dunia perkuliahan, kerjaan, jadi kita tuh bisa disiplin waktu, bisa ngatur sendiri. Nah, betul sekali. Sudah, lumayan. Alhamdulillah. Begitu harusnya. Kenapa gak diterapkan dari dulu? Gitu ya. Belum tahu tekniknya ya. Jadi jangan istilahnya itu memikirkan kejadian itu dengan sebuah yang negatif terus aja dipikirkannya, dipersepsikan, dipilih dengan yang negatif. Kita tidak berusaha mencari makna baru. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi ketika kita tidak semangat gara-gara sebuah kejadian, kita cari makna baru. Apa sebenarnya hikmah di balik sebuah kejadian ini? Nah, mungkin lebih tepatnya teknik reframing ini mencari hikmah dalam sebuah kejadian. Nah, ambil hikmahnya saja. Betul itu. Ambil hikmahnya saja. Betul, Teh Dewi itu kan tadi. Alhamdulillah. Jadi istilahnya sekarang sudah ada gambaran, bisa melatihkan diri untuk menerapkan teknik reframing? Bisa. Alhamdulillah. Bapak juga berharap semoga teman-teman ini bisa menerapkan teknik reframing ini dalam belajar terutama ya. Biar apa teman-teman?
sendiri tadi itu tidak rendah, tidak negatif, karena harus semangat. Karena tugas teman-teman sekarang ini sekolah. Mau tidak mau sekolah harus nomor 1. Ya, jangan malas-malasan. Baik teman-teman, dan Bapak juga ini ada apa ya istilahnya itu ada lembar kerja konseli juga, tapi ini sebagai skala psikologis. Tetapi ini bisa dikerjakan nanti setelah istirahat pertama ya. Jadi nanti bisa menggunakan tab di TU tata usaha. Nanti Bapak kasih tahu linknya kepada mungkin kepada Teh Dewi aja ya. Nanti agar bisa diisi dan waktunya cukup 5 menit karena itu sebentar kok. Pertanyaannya tidak terlalu banyak. Jadi harus langsung dikerjakan. Insya Allah nanti ketika kita masuk kepada linknya itu sudah ada panduannya dan sudah ada cara petunjuknya. Cara petunjuknya bagaimana mengisi lembar kerja konseling. Ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, dengar semuanya ya. Alhamdulillah. Bapak sekarang ingin menyimpulkan bahwa kegiatan konseling kelompok ini dimulai dari tadi permasalahan-permasalahan terkait dengan konsep diri akademiknya yang terganggu akibat kejadian-kejadian masa lalu yang melatar belakangi dan dinilai negatif, sehingga bolos sekolah, tidak masuk sejarah, tidak mengindahkan atau tidak memiliki kegiatan sekolah, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan konseling kelompok dengan teknik reframing ini, kita sekarang ada makna baru, ada persepsi baru. Bapak ingin melihat atau refleksi mungkin dari 1 atau 2 orang aja, bagaimana kesannya terhadap kegiatan hari ini? Apakah membantu atau malah bingung kira-kira ini? Pokoknya ini siapa kira-kira? Gali